Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Reni Saputra. Di sini saya akan menjelaskan materi version control system, yaitu Git dan GitHub. Oke, kita langsung saja. Untuk mengecek apakah laptop atau komputer kita telah menginstal Git, kita dapat memasukkan perintah yaitu git min version. Lihat ya teman-teman, terlihat ya teman-teman. Git version 2.48.1. Oke. Selanjutnya, untuk awal kita menginstal Git dalam laptop atau komputer kita harus melakukan konfigurasi awal, yaitu membuat username dan user email. Caranya yaitu git config min global user.name. Oke, masukin namanya dengan tanda petik dan kalau saya ini ya teman-teman. Enter. Oke, untuk user emailnya git config min global user email. Ini misalnya hentikan saja si. Oke. Nah, untuk melihat hasil konfigurasi kita tadi teman-teman, kita bisa kita menuliskan perintah git config list. Ya, username dan user email yang saya buat tadi di atas teman-teman. Oke, langsung lanjut ke materi yang pertama, yaitu repository git atau git repository. Kita akan membuat folder dengan perintah git init nama folder, misal lab sesi 1. Nah, kita telah membuat folder dalam repository bernama lab sesi 1 yang berisikan kosong. Oke, file dalam folder lab sesi 1 masih kosong filenya. Coba kita buat file dulu ya teman-teman. Oke, itu kalau git biasanya di users, kita lab sesi 1. Oke. Nah, kita tambahin file dokumen teks berformat txt ya teman-teman. vd tugas 1 dokumen teks, vd tugas 2, vd tugas 3. Oke, nah kita bisa masuk sini. Kita masuk dulu ke direktori dari folder lab sesi 1 dengan mengetikkan cd lab sesi 1 dir untuk melihat apa aja file yang di dalam folder lab sesi 1. Nah, teman-teman, ini file yang saya buat tadi, vd tugas 1 sampai 3. Oke, yang selanjutnya itu git status file status in git, file status dalam git. Oke, untuk mengecek status dalam git kita dapat mengetikkan git status. Oke, file yang ditandai dengan warna merah yaitu adalah file modified, kondisi sebuah file yang mengalami perubahan tapi belum ditandai dan belum disimpan di version control, ditandai dengan warna merah ya teman-teman. Untuk kondisi selanjutnya yaitu staged. Untuk masuk ke kondisi staged kita dapat memasukkan perintah git add bintang bisa. Tapi kalau kita git add ini untuk menandai semua file di dalam directory. Nah, git add ini bintang untuk menandai semua, berarti semuanya ini ya teman-teman bakal diubah kondisi
rubah kondisinya menjadi staggered. Kalau misal ingin satu aja, misal ingin satu file saja yang di itu, komitkan git status vd tugas 1.txt. Tapi saya nggak menggunakan ini ya teman-teman, karena saya ingin mengkomitkan semua file yang ada dalam direktori tugas lab session 1, lab sesi 1 git add. Oke, kita git status kita untuk mengecek status file. Nah, sudah pernah aja berarti dalam kondisi staggered. Kondisi file yang sudah ditandai dengan warna hijau, yang sudah ditandai dengan warna hijau tapi belum disimpan. Untuk mengubah status dari modified ke stage, kita dapat memasukkan perintah, yaitu perintah git git commit min m. Kita masukkan nama perubahannya apa, first change misalnya, git commit. Nah, oke, tiga file berhasil di commit ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu mengubah commit, mengubah isi file. Nah, yang kita coba kita tambahin isi semangat. Kita save ya teman-teman. Ini juga lah nggak apa-apa. Oke, coba ke Windows tadi untuk mengeceknya. Tadi kita git status untuk mengecek apakah ada perubahan dari 3 file tadi. Nah, file yang saya ubah tadi, yang kita edit, yaitu saya tambahkan teks, yaitu file bernama vd tugas 1 dan vd tugas 2. Nah, untuk mengkomitkannya lagi kita sama kayak tadi ya teman-teman ya, git add git commit min m second chance. Oke. Nah, second chance, maka file tadi sudah berhasil dikomitkan. Tidak ada lagi, nothing to commit, berarti tidak ada file yang harus dikomitkan lagi. Oke, selanjutnya yaitu git log. Git log berfungsi untuk melihat riwayat perubahan yang terjadi yang kita lakukan dalam file coba kita ketikkan saja ya teman-teman, git log. Nah, ini dia perubahan. Coba kita lihat sinkron tidak dengan perubahan yang kita buat tadi, second chance. Oh ya, kenapa sih ini ada headmaster? Karena ini adalah perubahan yang paling baru dilakukan, makanya dia ada headmaster. Second chance, kita lihat. Nah, ini tadi kan. Nah, harus pastikan dulu ya teman-teman apakah sinkron. First chance yaitu ini ya teman-teman. Oke. Next, selanjutnya yaitu GitHub create repository. Kita akan memindahkan repository lokal kita yang sekarang ini ke dalam repository online yang ada di GitHub. Yaitu bagaimana, kita lihat ini. Pertama-tama kita masuk ke GitHub dulu ya teman-teman. GitHub, kita buat repository lab, bebas namanya teman-teman, lab session 1. Ini karena saya ingin on public, kita public ya teman-teman. Oke. Nah. Oke. Ini diberikan kita link HTTPS, kita bisa salin ya teman-teman.
kita balik ke command prompt lagi. Sorry teman-teman. GitHub untuk memindahkan file directory lokal kita ke GitHub directory online ke repository online, kita dapat memasukkan kode git remote add GitHub, masuk pastekan yang tadi ya teman-teman, enter. Oke, nah ini sudah kita masukkan fitur GitHub-nya. Selanjutnya kita akan mengupload dengan cara git push, dengan perintah git push GitHub master. Oke, kita tunggu itu, nanti kita tunggu sebentar. Nah, done. Oke, coba kita lihat di repository GitHub-nya apakah sudah ada. Sudah ada ya teman-teman ya. Nah, di sini juga kita bisa mensinkronkan commit yang terjadi di repository online yaitu GitHub dan yang kita miliki di lokal. Nah, ini second chance dan first chance di sini juga ya teman-teman ada. Nah, ini selanjutnya lagi ada git clone. Selain untuk ngupload ke local repository online, kita juga dapat menyalin clone seluruh isi repository beserta catatan ke dalam komputer lokal kita, file komputer kita teman-teman. Caranya adalah git clone, masukkan link HTTPS yang tadi, enter. Sedang cloning, tunggu itu. Nah, berhasil. Selanjutnya yaitu kita coba ubah deh filenya dari ini, terus itu kita sinkronkan perubahannya ke dalam GitHub atau repository online kita. Mengubah isi dari, bukan mengubah, menambah maksudnya, dari file vd tugas 3 itu git status. Nah, modified. Ini balik ke posisi semula deh kayaknya. Git add bintang. Loh, sensasin satu. Git kita coba masuk git commit min m third chance. Nice, sudah. Untuk kita ngupload perubahannya lagi, kita gunakan fitur yang sama tadi ya teman-teman, git push GitHub master. Oke, kita tunggu. Nah, coba kita lihat di online repository kita, kita refresh dulu. Nah, third chance sudah tertambah ya teman-teman. Kita lihat commitnya juga, first chance, second chance, third chance, sama kan yang kayak yang di sini. Nah,
satu lagi oh gitpull gitpull sama kayak kebalikannya dari git push. Kalau git push kita mengupload dari lokal repository komputer kita ke online repository GitHub contohnya. Kalau git pull dengan artinya yaitu menarik, berarti kita mengambil file dari online memasukkan ke dalam lokal repository kita gitu teman-teman. Coba git pull enter, dan teman-teman git pull. Oke sebentar, git pull udah ya teman-teman ya, sepertinya cukup karena sebentar lagi sudah mau buka puasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.